Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali pemirsa YouTube. Bersama saya tetap di channel Arjuna Juwana. Di sini kita bisa belajar bersama seputar video tutorial, tips dan triks, game edukasi, serta inovasi-inovasi dan kreativitas dalam dunia pendidikan. Mari sebelum masuk ke video tutorial, silahkan dibantu channel ini agar terus berkembang, serta menyajikan video tutorial bermanfaat lainnya dengan cara klik tombol subscribe beserta tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis, sehingga pemirsa YouTube tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Apabila ada pertanyaan, saran, dan pendapat, silahkan ketik di kolom komentar. Akhirnya, selamat menyaksikan. Salam Merdeka Belajar. Tutorial kali ini akan membahas tentang Photon ya. Jadi Photon adalah salah satu aplikasi yang berbasis online, di mana kita bisa membuat video profil berupa animasi ya. Animasinya itu animasi kartun, sehingga terlihat lebih menarik bagi audiens atau penonton yang menonton video tersebut. Untuk mengenal area kerja Photon, itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya setelah ini nanti. Tapi sebelum itu, kita coba kenali manfaat dari Photon ya. Kita ketahui apa saja manfaat dari aplikasi Photon. Yang pertama adalah video profil. Jadi kita bisa membuat video profil dalam bentuk animasi kartun, sehingga penonton atau audiens yang melihat video kita menjadi lebih tertarik, lebih menarik, sehingga apa pesan yang kita sampaikan bisa ditransfer dengan baik. Yang kedua adalah membuat media pembelajaran. Jadi buat para guru dan para dosen untuk membuat presentasi biasanya menggunakan PowerPoint. Nah, dengan menggunakan Photon ini nanti kita bisa sajikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik, karena banyak sekali karakter-karakter kartun yang bisa dianimasikan, yang nanti bisa dijadikan sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran, sehingga seperti layaknya melihat film kartun, tapi isinya adalah materi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah media promosi usaha. Jadi kalau misalnya sobat itu punya usaha yang perlu dipromosikan, mungkin bisa menggunakan Photon ini sebagai alternatif yang kreatif ya di era industri 4.0 ini, sehingga audiens atau penonton bisa melihat lebih menarik. Contohnya adalah misalnya kita punya usaha properti. Nah, kita buat pengantar video profil itu dari kartun dulu. Kemudian untuk menjelaskan isinya, menjelaskan propertinya apa saja, kita shooting properti tadi, mulai dari fasilitasnya, kemudian tempatnya, kelebihan-kelebihannya kita bisa shooting dalam bentuk video dan kita masukkan ke dalam video tadi itu, masuk ke video animasi. Ini adalah contoh yang sudah saya buat, ada 4 slide ya. Jadi ini adalah contoh video animasi sederhana, singkat, tentang perkenalan diri saya, yang nantinya bisa kita gabungkan menjadi satu kesatuan video profil diri. Nah, bagaimana tampilannya? Mari kita lihat. Halo, saya Andi. Saya adalah seorang desainer. Saya membuat berbagai desain, ada desain logo, desain website, dan masih banyak lagi. Anda butuh desain? Silahkan kirimkan pesan-pesan. Baik, kita ulangi lagi ya, karena agak telat tadi ya. Kita coba ulangi lagi. Halo, saya Andi. Saya adalah seorang desainer grafis. Saya membuat berbagai desain, ada desain logo, desain website, dan masih banyak lagi. Anda butuh desain?
Silakan kirimkan pesan-pesannya. Nah, seperti ini. Bagaimana membuat video seperti ini? Tentunya kita harus mengetahui dulu area kerja dari aplikasi Photon. Nanti akan saya ulas beberapa fungsi dari area kerja ini sehingga kita bisa membuat video dengan baik, khususnya untuk timeline ini. Karena di dalam timeline nanti ini kita bisa mengatur karakter-karakter yang ada di dalam animasi. Dan jangan lupa sebelum membuat video animasi ini, teman-teman sobat YouTuber harus membuat skenario dahulu. Kira-kira membuat cerita seperti apa? Itu dibuat skenario, ditulis rencana mau menyajikan video tentang apa. Sehingga ketika membuat animasi di dalam Photon itu sudah jelas. Jadi skenario sudah jelas, alur ceritanya sudah jelas, sehingga video dapat dihasilkan dengan baik. Atau animasi ini menceritakan tentang apa, itu bisa ditangkap oleh audiens. Lalu nanti yang akan muncul di slide pertama apa, yang akan muncul di slide kedua apa, dituliskan semuanya. Bagus lagi kalau nanti dibuat semacam storyboard. Ya, storyboard itu adalah papan cerita yang nanti bisa kita siapkan untuk mempermudah pembuatan sebuah animasi cerita gitu. Untuk contoh storyboard bisa dicari di Google ya, banyak sekali. Yang intinya di dalam storyboard itu kita bisa mengetahui beberapa tahapan yang nanti akan kita jadikan acuan di dalam membuat sebuah animasi. Nah, ini seperti ini ya. Ini ya, katakanlah slide pertama nanti berisi apa. Di slide pertama nanti ini berapa detik yang akan muncul di dalam slide pertama nanti ini, apa saja yang akan muncul di detik keberapa. Nah, ini silakan nanti dipersiapkan sehingga di dalam pembuatan animasi ini, video animasi nanti bisa berjalan dengan baik, bercerita dengan baik sehingga informasi dapat disampaikan ke audiens juga dengan baik. Jadi perencanaan sebelum pembuatan video animasi ini sangat penting. Silakan nanti dibuat dulu ya, sebelum menciptakan atau membuat animasi di dalam video Photon. Ini adalah halaman pertama ketika kita mengetikkan alamat photon.com. Silahkan, ini ada beberapa template yang nanti bisa kita pilih. Di sini ada remote working, remote learning, dan masing-masing template ini bisa kita manfaatkan untuk membuat video. Kali ini kita akan membuat menggunakan blank Photon, sehingga bisa mengetahui dari awal menu-menu apa saja yang nanti bisa kita manfaatkan untuk membuat animasi. Silahkan diklik tombol blank Photon. Pastikan koneksi internetnya stabil sehingga tidak mengganggu proses pembuatan animasi. Pada halaman pertama kita akan disajikan beberapa template lagi. Silakan nanti bisa dipilih. Ini masing-masing template memiliki tema yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Kita close saja. Ini adalah halaman depan atau area kerja dari Photon itu sendiri ya. Ini adalah menu bar di atas ini ya, menu utama. Di sini ada menu kiri. Kemudian di sini adalah area kerja, atau saya mengatakan menilai ini adalah area bar ya, artinya area di mana kita nanti akan membuat animasi, area kerja ya. Di sini menu kanan, di sini ada beberapa tombol ya, toolbox. Mulai dari atas, di sini kita bisa lihat quick menu. Ada workspace, template, blank Photon, dan sebagainya. Ini seperti tadi ya, di halaman depan. Kemudian di sini ada tombol edit dan create, bisa kita manfaatkan. Kalau kita membuat baru, tinggal tombol create. Kalau kita mau mengedit yang sudah jadi, tinggal diklik edit saja. Di sini ada menu help.
Ini ada undo dan redo. Kemudian di sini kita bisa memberikan nama edit button title. Jadi sebelum kita membuat animasi, silahkan diketikkan nama dari file yang nanti akan kita buat. Misalnya adalah profil diri 1. Nah, ini sudah berubah. Kemudian di sini ada preview yang nanti kita bisa membuat atau melihat hasil dari animasi yang sudah kita buat. Kemudian kita juga bisa share hasilnya, baik itu ke media sosial dan lain-lain. Kita publish hasilnya, nanti kita buat, bisa misalnya kita hanya share link saja, kita download videonya dalam bentuk MP4, atau kita simpan dalam file Photon. Bisa kita masukkan langsung ke YouTube ya, kita upload, download file PowerPoint-nya, download file PDF, atau masukkan ke Facebook. Dan ini masih banyak lagi pilihannya, kita bisa masukkan. Kemudian mulai dari menu sebelah kiri ya, di sini ada menu slide. Kita kalau misalnya mau membuat animasi itu bisa dibagi per slide, seperti layaknya PowerPoint itu, PowerPoint dibagi per slide atau per halaman. Untuk menambahkan slide atau halaman baru, tinggal diklik tombol blank slide ini. Nah, seperti ini. Silahkan ditambahkan saja. Jadi menu kiri ini adalah menu untuk mengelola slide atau halaman. Kemudian masuk ke tengah ini, area kerja. Di sini ada tombol grid. Nah, ini grid ini sangat membantu ketika kita akan meletakkan objek. Ya, bisa nanti sejajar secara horizontal dan secara vertikal. Ini sangat membantu. Tapi defaultnya di sini dinonaktifkan. Kemudian di sini ada horizontal. Tombol horizontal ini adalah untuk mengatur layout kita mau menggunakan ukuran berapa. Kalau defaultnya itu adalah 16:5, itu sangat cocok untuk YouTube, Facebook, dan aplikasi Vimeo. Kemudian atau layoutnya square 1:1, ini juga bisa dipakai di Facebook dan Instagram. Kemudian yang ketiga adalah vertikal, ini bisa dipakai untuk versi mobile. Di sini ada tombol minimize dan maximize ya, kita bisa buat ukuran layarnya bisa lebih besar atau lebih kecil. Kemudian di bawah ini adalah area kerja. Di sini ada tombol swap, tujuannya adalah untuk kita bisa mengganti background, mengganti objek-objek yang nantinya bisa kita buat berbeda sesuai dengan tema yang kita inginkan. Di sini ada tombol setting. Setting ini nanti kita praktekkan di video berikutnya ya, untuk membuat animasi. Kemudian yang paling penting adalah ini ya, timeline. Ini adalah menu yang nanti kita jadikan acuan. Kira-kira di dalam slide ini nanti berisi apa saja objeknya. Kemudian kita gerakkan di detik keberapa. Karena di setiap slide nanti ini ada banyak objek atau banyak karakter yang nanti akan kita buat animasi. Nah, di menu ini nanti kita akan atur ya. Nah, ini saya katakan adalah timeline di mana timeline nanti ini diatur untuk meletakkan masing-masing karakter. Nah, di sini bisa kita lihat ada 10 detik, artinya di dalam area kerja ini nanti pada set pertama akan muncul video yang jumlahnya maksimal 10 detik. Kalau untuk menambahkan tinggal tekan tombol plus seperti ini, atau tombol minus. Bagaimana cara pemanfaatan tombol timeline nanti ini? Nanti akan kita praktekkan sedikit. Ini sekilas tentang area kerja di tengah. Kemudian di sebelah kanan ada beberapa tombol yang ini juga sangat penting. Dari atas kita bisa lihat ada tulisan Modern Edge Look. Ini adalah tempat di mana kita bisa menemukan template-template yang sudah disediakan oleh Photon tadi ya. Kemudian di sini ada upload background, kita juga bisa mengupload beberapa background.
Kita bisa langsung rekam melalui video atau kamera di laptop. Kemudian kita bisa mengupload gambar yang ada di komputer. Misalnya kita sudah menyediakan gambar di komputer, kita bisa masukkan. Kemudian kita juga bisa menggunakan pihak ketiga menggunakan Fiverr ya, kalau yang sudah punya. Atau kita upload menggunakan Facebook, gambar dari Instagram, dan sebagainya. Google Drive ini ya. Nah, di sini ada beberapa template juga bisa kita gunakan. Kemudian untuk tombol yang ini, kita bisa mengatur scene-nya, background-nya. Ini ada tombol background, bisa untuk mengatur beberapa background. Nah, di sini bisa kita ganti warna background-nya sesuai dengan keinginan kita. Ini kalau misalnya kita mau warna lain, bisa menggunakan palette color ya. Di sini bisa kita rubah. Atau bisa menggunakan gambar background yang dari komputer. Di sini ada tombol T, artinya kita bisa membuat teks di sini. Ini misalnya kita ketikkan selamat datang. Ini tinggal diketik saja. Kemudian ini fontnya kita bisa pilih. Ini fontnya yang disediakan oleh Photon sudah cukup bagus. Ada beberapa jenis atau beberapa desain font yang menurut saya sangat kreatif dan sangat cocok bila dipakai untuk animasi. Nah, misalnya saya menggunakan font ini ya. Kemudian tinggal dirubah warnanya biar kontras. Nah, seperti ini. Kalau mau merubah ukuran tinggal nanti digeser saja. Nah, ini tinggal digeser-geser. Letakkan di mana. Kemudian di bawahnya teks ada tombol karakter. Di sini bisa kita masukkan beberapa karakter. Di sini ada tulisan Pro Plus, ini adalah versi berbayarnya. Meskipun begitu, versi untuk free-nya juga cukup banyak, jadi masih bisa kita pergunakan. Misalnya kita akan menggunakan karakter ini contohnya. Kita coba masukkan satu ya, karakter. Begitu kita tekan atau letakkan tombol di atas salah satu karakter, nanti akan muncul pilihannya. Masing-masing tema ini ya, karakternya mau ini apa ya, kita coba hello. Kita pilih hello saja. Nah, nanti akan muncul di sini. Hello, ini ya. Ini masih banyak lagi. Kemudian masuk ke tombol di bawahnya lagi, itu ada namanya props ya. Kalau tidak salah ini masuk ke properties. Jadi kita bisa menambahkan beberapa ornamen di sini. Misalnya kita tambahkan untuk ornamen ini ya. Kita tambahkan ornamen lemari es. Nah, ini tinggal ditambahkan saja di sini di lemari es ini. Ini bisa kita besar kecilkan ukurannya, letaknya kita juga bisa pindah-pindah. Gitu. Kemudian di bawah ada menu shape. Tombol shape ini kita bisa pergunakan untuk menambahkan atau melengkapi animasi kita. Di sini banyak sekali, silakan bisa dipilih. Kemudian kita juga bisa memasukkan image atau gambar yang sudah kita siapkan di komputer. Mungkin kita sudah mendesain beberapa karakter, kita bisa masukkan ke sini menggunakan menu ini, menu image. Selain menu image, kita juga bisa menggunakan menu video. Jadi kita bisa memasukkan beberapa video yang sudah kita siapkan. Jadi kita menggunakan menu video nanti ini untuk mempercantik video yang kita buat atau ke animasi kartun yang kita buat. Ini cocok misalnya kalau sedang membuat video profil ya. Misalnya adalah profil suatu usaha. Dan nanti di pengantarnya, prolognya adalah animasi. Kemudian masuk ke profil penjelasannya bisa disajikan video. Misalnya video tentang suatu usaha bakery, ya nanti ditampilkan video tentang bakery. Atau misalnya tentang usaha yang memiliki
usaha properti seperti kontrakan, kos-kosan. Nah, nanti bisa dimasukkan profil videonya tentang kos-kosan atau kontrakan. Ruangannya disetting, kemudian fasilitasnya disetting, lokasinya disetting, sehingga bisa menambahkan kesan yang real ya dari video profil usaha itu. Itu silahkan bisa masukkan menggunakan menu video ini. Kemudian masuk ke bawah lagi, di sini ada menu spesial ya. Ini juga bisa kita tambahkan untuk membuat efek-efek yang bisa mempercantik tampilan animasi kita. Di sini saya ingin coba praktekkan untuk memasukkan background yang memiliki template ya. Nah, ini kita akan coba masukkan background. Nah, kita pilih satu ini. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Saya akan coba buat animasi sederhana, di mana nanti bisa menjelaskan fungsi dari timeline ini ya. Bisa diperhatikan, ketika saya klik karakter ini, nanti akan muncul di sini timeline. Di sini akan muncul ya. Saya klik kulkas, di sini akan muncul timeline kulkas juga. Ini artinya apa? Ketika saya klik karakter yang ini, artinya karakter nanti ini muncul di detik pertama. Nah, ini kita bisa atur-atur. Saya ingin yang muncul pertama itu adalah karakter orang ini ya, karakter orang. Dan munculkan detik pertama ini tinggal digeser saja. Kemudian muncul tulisan selamat datang, ini detik ke-2. Kemudian ini ada kulkas, muncul detik ke-3. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Nah, jadi setiap objek yang ada di area kerja nanti ini akan muncul juga di area timeline, yang nantinya bisa kita atur mau muncul di detik keberapa. Nah, ini untuk selamat datang ini kita rubah warnanya karena tidak kontras. Kita buat warna hijau ya. Atau kita ganti karakternya. Kita rubah karakternya. Kita rubah karakternya. Ini misalnya ya. Nah, ini kita rubah. Karena ini masa COVID ya. Ini ternyata ada yang menggunakan masker. Ini berarti Photon sudah berinovasi ya, mengupdate kebutuhan dari user. Nah, ini mungkin bisa dipakai untuk membuat video-video tentang sosialisasi di masa COVID. Nah, ini kita masukkan saja di detik pertama. Nah, kita ulang. Nah, seperti ini. Kita mau menambahkan karakter lagi bagaimana? Bisa ya, nanti kita tambahkan karakter ini, misalnya kita tambahkan karakter seperti ini. Nah, ini akan muncul. Begitu saya tambahkan karakter lagi, nanti akan muncul di sini, di timeline juga akan muncul. Nah, silahkan nanti ini mau muncul di detik keberapa, ini tinggal digeser-geser saja. Misalnya di sini. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Kemudian masing-masing karakter ini kita juga bisa ganti. Misalnya di sini ada kulkas, kita ganti menggunakan tombol ini. Swipe ya, kayak tadi. Silahkan bisa diganti sesuai dengan keinginannya.
gitu. Di sini ada tombol mikrofon, ini belum saya jelaskan. Jadi tombol mikrofon ini sangat penting sekali karena apa? Karena kita bisa memasukkan suara kita untuk mengisi suara di area kerja. Contohnya selamat datang nanti ini kita akan buat versi suaranya. Ya, tinggal tekan tombol mikrofon ini, kemudian add voicer. Kemudian pilih yang record. Start record untuk memulai merekam. Selamat datang di area kerja Poton. Nah, si stop saja, kita bisa putar. Selamat datang di area kerja Poton. Nah, ini agak terputus ya. Ini di-delete saja. Kita mulai lagi. Jadi kita harus mempersiapkan dulu apa yang mau dikatakan, yang mau diucapkan, yang mau direkam. Kalau bisa ditulis dulu, sehingga di dalam perekaman menjadi lancar. Kita coba sekali lagi. Selamat datang di area kerja Poton. Stop. Kemudian kita save. Jangan lupa memberikan nama. Hasil dari rekaman tadi sudah masuk di area kerja yang saya. Nah, ini adalah hasil sederhana dari sebuah animasi di dalam satu slide. Ini nanti tinggal ditambah-tambahkan di masing-masing slide. Demikian tutorial kali ini tentang pengenalan dari menu-menu yang ada di Poton. Silakan, selamat mencoba. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Arjuna Juwana dengan cara klik tombol subscribe dan klik loncengnya sehingga Sobat YouTube dapat selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video yang saya upload. Akhirnya, selamat mencoba. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan maupun tanggapan atau ide-ide, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kemudian saya akan tambahkan beberapa informasi penting lainnya di kolom deskripsi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.